Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Puji nama Tuhan. Kok suasananya kayak bertegang-tegang begitu ya? Oke. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini saya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang boleh nanti menjadi kekuatan baru di dalam hidup kita. Mungkin hari ini yang belum pernah sama sekali hadir ibadah, mungkin aduh aku kangen, aku rindu. Ya seperti itu, kita semua mengalami nasib yang sama, sangat kangen ya dengan suasana ibadah di tempat kita GPDI Husana. Mari kita akan belajar sama-sama untuk renungan pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tetap berkarya di dalam keterbatasan. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Saya akan bacakan. Kisah Para Rasul 9 ayat 36, demikian bunyi firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Seorang perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, dalam judul firman Tuhan pada pagi hari ini, berkarya dalam keterbatasan, saya mengambil kisah dari Ibu Tabita atau Dorcas. Mungkin ada yang belum tahu atau yang sudah tahu siapa sih Ibu Tabita ini atau Ibu Dorcas ini. Tabita atau Dorcas adalah seorang janda miskin, ya. Dikatakan seorang janda miskin karena kehidupannya ini kalau dilihat dari riwayat kehidupannya ini adalah kehidupan yang pas-pasan. Untuk makan saja dia sudah cukup, hanya itu. Nah, Ibu Dorcas ini tinggal di sebuah kota atau di sebuah desa yang bernama Yope dekat di Lida sana. Kehidupan daripada Ibu Tabita atau Dorcas itu hidup sehari-hari dalam kesederhanaan, penuh keterbatasan, baik itu ekonomi, keuangan, maupun pendidikan. Dia seorang janda yang hidup ya apa adanya karena sudah tidak punya saudara, anak, dan suami. Jadi setiap hari dia hidup dalam kesederhanaan dan menggunakan seluruh kehidupannya itu untuk pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan apakah yang sering dia lakukan untuk Tuhan? Apakah dia berkhotbah atau memimpin pujian ataukah mungkin menjadi singer? Tidak, Bapak Ibu. Dia sungguh tidak mampu untuk melakukan pelayanan di atas mimbar seperti ini. Ibu Tabita atau Ibu Dorcas ini mendapat satu kemampuan atau satu kebisaannya hanya sebagai apa? Seorang penjahit. Ya. Seorang penjahit, kalau dulu saya kurang tahu apakah jahitannya itu sudah pakai mesin seperti sekarang ataukah masih pakai jahit tangan, saya belum tahu. Tetapi yang jelas di sini Ibu Tabita atau Ibu Dorcas ketika dia banyak menggunakan waktunya untuk melayani Tuhan, bukan pelayanan mimbar, tetapi pelayanan membuatkan baju untuk jemaah-jemaah Tuhan. Salah satu contohnya adalah Bapak Petrus dan jemaat-jemaat lain yang kekurangan. Ini kehidupan dari Ibu Dorcas. Ya, ketika suatu saat Ibu Dorcas ini sedang istilahnya membantu banyak pelayanan di jemaat di Yope situ. Banyak janda-janda, banyak duda atau jemaat lain yang kekurangan ini dibantu oleh dia. Karena dia bisanya hanya menjahit, ya dia membuatkan baju, membuatkan pakaian. Nah, suatu ketika Ibu Dorcas ini mengalami sakit, Bapak Ibu. Karena sakit, dengan biaya yang minim, dia tidak punya cukup banyak uang. Akhirnya dia meninggal. Seperti itu ya. Dengan kondisi dia meninggal, tentunya teman-temannya, sahabat-sahabatnya, para janda-janda yang lain, para duda yang lain, jemaat yang lain itu merasa apa? Sedih, merasa kehilangan. Kenapa orang
baik dia kok meninggal. Nah, terkadang ketika kita punya sahabat, teman baik, kalau itu dipanggil Tuhan, kita merasa apa ya? Kalau orang Jawa itu bilangnya beton ya, seperti itu ya. Demikian juga oleh jemaat-jemaat di Yope itu, mereka merasa sedih. Kenapa orang sebaik itu kok sudah dipanggil oleh Tuhan? Nah, ketika mereka meratap dalam kesedihan, pada saat itu Rasul Petrus sedang melakukan penginjilan di daerah Lida. Lida dan Yope itu berdekatan, Bapak Ibu. Nah, karena berdekatan, di antara janda-janda yang lain yang sedang meratap ya, jenazahnya ini sudah dimandikan, taruh di atas rumah atas gitu untuk disemayamkan. Dia teringat kalau di kota itu ada Rasul Petrus yang datang. Akhirnya jemaat memanggil Petrus untuk meminta tolong. Pak Petrus, saudara kami Ibu Tabita atau Ibu Dorcas ini sudah meninggal. Loh, kaget si Petrus. Terus apa yang ingin aku perbuat untuk kamu, kata si Petrus. Mbok iya ditolong, karena dia ini orang baik. Ya, Pak Rasul Petrus bilang, bukan kehendakku. Umur, hidup, mati itu yang menentukan adalah Tuhan. Tetapi baiklah aku mau mengunjungi dia. Ketika Rasul Petrus mengunjungi rumah Ibu Tabita atau Dorcas, di situ sudah banyak orang yang sedang apa? Menangis ya Bapak Ibu, gogok seperti itu. Merasa sedih, pengennya itu jangan terlalu cepat, jangan terlalu mengambil lebih duluan untuk Ibu Dorcas ini, karena dia adalah orang yang baik. Sampai akhirnya Rasul Petrus datang melihat mayat yang sudah dimandikan ini, yang disemayamkan, kemudian dia berdoa. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemuliaan nama Tuhan, Tuhan masih mengizinkan Ibu Dorcas ini untuk hidup kembali. Suatu kemurahan yang diberikan Allah kepada Ibu Dorcas dan jemaat di Yope pada saat itu. Ya, kemurahannya adalah Tuhan masih mengizinkan meskipun usianya yang sudah tua, yang sudah lansia, untuk kembali berkarya, kembali membangun istilahnya apa ya, membangun pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 38 sampai 39 di situ dikatakan, sampai akhirnya terdengar jemaat Tuhan kalau Petrus berkunjung ke Lydia, maka mereka meminta pertolongan. Di ayat 40 sampai 41 di situ dikatakan, Petrus menolong Ibu Tabita atau Ibu Dorcas tadi dengan mendoakan dia, sehingga mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan Ibu Tabita. Spontan saja jemaat yang ada di situ, teman-teman mereka, sahabat mereka merasa apa? Merasa sukacita. Karena Ibu Tabita, sahabat mereka yang dulu sangat mengasihi dia, kembali hidup, kembali bersama-sama, kembali untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan kita mau belajar tentang kehidupan dari Ibu Tabita atau Dorcas. Ketika Ibu Tabita atau Dorcas ini dengan keterbatasannya, dia bukan orang kaya, dia bukan orang berpendidikan, dia juga bukan orang yang terhormat memiliki jabatan, tetapi dia masih bisa melakukan sesuatu, berkarya untuk Tuhan dan sesama. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita saat pagi hari ini, masihkah kita mampu untuk menghasilkan karya di tengah keterbatasan kita saat hari ini? Terbatas tentang apa? Kalau pada saat hari ini terbatas dengan apa Bapak Ibu? Kondisi ekonomi kita. Betul Bapak Ibu? Kalau dikatakan apakah Bapak Ibu saat hari ini mengalami kesulitan tentang ekonomi atau keuangan? Tentunya kita akan menjawab, ya. Itu saya alami juga. Terbatas dengan kondisi yang semuanya melarang untuk kita beraktivitas. Sekolah dibatasi, bekerja dibatasi, sampai gereja pun juga dibatasi. Kalau kemarin saya itu memberikan semacam pelatihan kepada guru-guru saya bilang begini,
Bapak Ibu, sekarang itu semua kita serba dibatasi. Kalau dulu orang ke gereja itu menunjukkan orang soleh atau orang saleh seperti itu. Tetapi sekarang kita ke gereja itu menunjukkan kalau kita melakukan kesalahan. Loh, kok bisa kesalahan, Bu? Benar, karena melanggar aturan. Kan tidak boleh kumpul-kumpul, Bapak Ibu. Benar kan? Masa lalu dengan masa sekarang berbeda. Contoh lagi, kalau dulu Tuhan itu atau kita ada slogan-slogan di dalam Alkitab, di dalam slogan yang lain di masyarakat, iman harus dikuatkan. Iya kan enggak, Bapak Ibu? Kalau sekarang sudah nggak berlaku, yang dikuatkan apa? Imun. Iya kan enggak? Slogan bilang imun harus kuat supaya tidak terkena corona. Nah, hari ini kita terbatas dengan segala hal. Mau kerja, mau belajar, terbatas. Mau ke gereja, terbatas. Mau ibadah, berkumpul bersama keluarga, terbatas. Sampai slogan mengatakan begini, kalau dulu kita berdekatan itu mengakrabkan, menjadi saudara. Tetapi sekarang kalau berdekatan menjadi sumber penyakit, penyebaran penyakit. Kan seperti itu. Ya, biarlah itu aturan dunia. Tetapi hari ini kita mau belajar, marilah kita mau memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Walaupun situasi, kondisi, waktu membatasi kehidupan kita. Yang kedua, belajar dari tokoh Ibu Tabita adalah, masihkah kita memiliki kepekaan hati untuk berkarya di ladang Tuhan? Ya, meskipun jam-jam ibadah dibatasi, pertemuan dibatasi, kebutuhan kerohanian kita bahkan dibatasi. Contohnya saja, mau ke gereja enggak boleh, perjamuan suci enggak pernah dapat. Nah, ini terus terang saja dibatasi semuanya. Tetapi satu hal di sini kita mendapatkan istilahnya apa ya, pembelajaran dari Ibu Tabita. Marilah kita untuk ini istilahnya apa ya, merangsang kepekaan hati kita untuk tetap berkarya kepada Tuhan di ladang Tuhan. Jadi di sini kalau kita semuanya dibatasi, sebetulnya ada satu hal yang tidak dapat dibatasi, yaitu kerinduan kita untuk senantiasa menghadap kepada Tuhan di dalam doa, di dalam persekutuan, atau mungkin di dalam saling menguatkan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, satu ajakan bagi kita, mari kita tetap terus berkarya. Meskipun semua hal membatasi kita, ruang lingkup kita membatasi, kondisi kita membatasi, tempat kita membatasi, tetapi jangan sampai kepekaan rohani kita membatasi kita untuk hadir, untuk bersama menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Di dalam keterbatasan mari kita tetap berkarya. Jangan dibilang begini mungkin, sekarang kan tidak bisa ibadah, tidak bisa ke gereja, berarti ya imannya ya mandek dulu untuk sementara, harapannya mandek dulu untuk sementara. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Marilah kita mau belajar. Banyak hal yang dapat kita lakukan, tidak harus berada, berjumpa atau datang di gereja. Kita tetap bisa menjadi orang yang saling mendoakan. Tidak perlu harus duduk bersimpuh di dalam gereja. Kita masih tetap bisa menjadi motivasi bagi orang lain, menjadi saling penguat bagi orang lain, tanpa harus kita duduk tatap muka. Kalau sekarang sudah zamannya canggih ya, banyak beragam media yang kita bisa pakai. Salah satunya adalah telepon. Ketika kita tidak bisa datang ke gereja, umpamanya saudara kita, seperti contoh Bapak Rat yang hari ini sakit, memang anjuran kita tidak boleh menjenguk Bapak Rat, tetapi paling tidak kita bisa menjadi apa? Pendoa bagi Bapak Rat. Ya, tidak pernah membatasi karya kita untuk dekat dengan Tuhan. Kesulitan apapun yang kita alami, marilah kita tetap berkarya sesuai kemampuan yang kita miliki.
bisa menjadi pendoa, bisa menjadi pemuji, bisa memberi semangat atau motivasi, dan lain sebagainya. Kita tetap bisa melakukan, kita tetap bisa berkarya sesuai panggilan hati kita. Kalau umpamanya dibilang, saya itu kepengennya berkarya dengan berbagi, tetapi saya tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup, ya tidak usah kita lakukan itu. Sesuatu yang paling bisa kita lakukan semuanya dengan gratis itu adalah menjadi apa? Menjadi tim pendoa. Simpel Bapak Ibu. Nggak perlu datang ke gereja, cukup di rumah mendoakan gereja, mendoakan jemaat, mendoakan hamba Tuhan, mendoakan Indonesia. Sudah, tetap berkarya. Hal lain yang bisa kita lakukan kalau kita menjadi seorang istilahnya memiliki pendidikan, ya kita memberikan motivasi, memberikan semangat bagi orang lain. Berkarya oleh karena sebagai wujud ungkapan syukur kita. Kita berkarya karena kita bersyukur. Betapa banyak Bapak Ibu, kalau kita lihat info beberapa waktu yang lalu, beberapa di daerah kita di Kota Malang ini kan zonanya sudah tidak merah lagi ya. Bukan hijau tapi zonanya zona apa Bapak Ibu, ada yang tahu? Zonanya zona oranye. Oranye itu tidak kuning, tidak hijau, juga tidak merah, tetapi zona yang waspada. Kalau beberapa waktu juga lalu berita menyatakan bahwa di daerah Mergosono itu di blocking area dengan kasus 12 atau 13 orang terpapar COVID. Beberapa waktu yang lalu juga di daerah sebelah kita Batu, perbatasan Batu, itu juga non sewu, ini cuma sekedar sharing aja. Dalam arti sharing yang saya sampaikan ini jangan sampai mematahkan iman kita Bapak Ibu ya. Ada beberapa dari jemaat Tuhan yang terkena, ya terpapar seperti itulah virus corona. Dari apa? Melakukan istilahnya ya pertemuan seperti ini. Nah, oke, semuanya memang merasa membuat kita itu aneh, membuat kita itu kok nggak seperti biasanya ya. Tapi itulah memang anjuran dari pemerintah. Tetapi Tuhan tidak pernah melarang kita untuk berkarya di dalam hati kita. Dan itu harus dikerjakan Bapak Ibu. Meskipun semua hal membatasi kita, tetapi baiklah kita juga mau belajar tetap terus berkarya sesuai kemampuan kita. Karena berkarya itu merupakan wujud ungkapan syukur. Kalau hari ini saya tidak tahu ini berapa jumlahnya di antara kita masih diberi nafas, itu kemurahan Tuhan. Iya kan enggak Bapak Ibu? Betapa banyak orang di luar sana itu sudah off, sudah meninggal. Tapi hari ini, hari Minggu tanggal 28, Tuhan masih berikan saya kesempatan umur untuk menikmati berkat Tuhan. Ini adalah kemurahan. Makanya ketika kita berkarya, bukan kita berkarya dengan tanda ingin motivasi lain, bukan, tetapi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu masih baik dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan di sini untuk mengakhiri renungan saya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu, kita ini sudah dipanggil Allah menjadi umat miliknya, menjadi umat kesayangannya. Baiklah kita terus menjadi orang yang berkarya sampai saat hari ini. Apapun boleh membatasi kemampuan kita, waktu kita, keberadaan kita, ekonomi kita boleh membatasi. Tetapi satu hal pagi hari ini kita mau belajar sama-sama dari kehidupan Ibu Tabita. Jangan membatasi kuasa Tuhan untuk kita terus berkarya. Puji nama Tuhan.
respon kita pada pagi hari ini, saya menghimbau untuk kita semuanya. Jangan menjadi jemaat Tuhan yang hanya berdiam diri, statis, hanya melihat apa yang akan diperbuat Tuhan ya dalam hidupmu. Corona ini sungguh menyiksa aku. Corona ini sungguh membuat aku miskin, tidak punya pengharapan, tidak punya apa-apa. Jangan menunggu Tuhan itu melakukan mujizat, tetapi lihatlah ke depan. Mari kita memandang ke depan. Apa yang dapat kita perbuat untuk Tuhan terlebih dahulu? Apa yang kita dapat perbuat untuk sesama kita, sesama jemaat? Milikilah iman yang merespon akan suara Tuhan. Biarlah pagi hari ini jangan kita menanyakan, Tuhan, kapan Engkau merubah suasana ini? Tetapi tanyalah kepada diri kita sendiri, kapan aku merubah kehidupan ini untuk berkarya lebih baik, lebih indah untuk Tuhan.